wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Dwi Lestari dengan NIM 103222137 dari kelas 1ND. Dalam video ini saya akan membahas tentang upaya penyelesaian sengketa perbatasan kuil Pevia antara negara Thailand dan juga negara Kamboja. Perbatasan itu merupakan sebuah garis, tanda, atau pembatas antara kedua negara. Pembatas itu dibuat untuk menentukan batas yang dimiliki suatu negara itu agar tidak masuk ke wilayah negara lain yang akan mengakibatkan persengketaan antar kedua negara tersebut, seperti yang sedang dipersengketakan oleh Thailand dan juga Kamboja yang mempersengketakan wilayah sekitar Candi Pevia. Kuil Pevia ini merupakan kuil Hindu yang didedikasikan untuk Dewa Siwa yang dibangun pada periode antara abad ke-9 dan ke-12 Masehi oleh Kerajaan Khmer. Lokasinya, kuil ini itu di atas tebing setinggi 525 meter dengan arsitektur yang unik yang terdiri dari 5 tingkat teras yang dihubungkan oleh tangga dan jalan setapak yang memberikan pemandangan yang spektakuler. Kuil ini menjadi sengketa antara Thailand dan juga Kamboja setelah UNESCO mengakui kuil ini sebagai situs warisan dunia. Pengakuan UNESCO ini memicu kontroversi internasional terutama dari kelompok nasionalis Thailand yang mengklaim bahwa kuil tersebut itu adalah bagian dari warisan budaya Thailand. Perselisihan antara Kamboja dan juga Thailand itu merupakan konflik sengketa mengenai dispute about territorial sovereignty atau dalam studi hubungan internasional disebut sebagai sengketa wilayah. Sengketa ini berakar karena ketidakjelasnya gambar peta yang digambar oleh pemerintah Prancis dan juga pemerintah Siam yang sekarang disebut dengan Thailand tentang batas wilayah antara Thailand dan juga Kamboja, khususnya berkaitan dengan wilayah kuil Pevia tersebut yang menjadi titik persengketaan antar kedua negara tersebut. Ketegangan meningkat pada awal abad ke-21, terutama setelah kuil Pevia itu diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2008, dan pengakuan ini ditentang oleh Thailand yang mengklaim bahwa kepemilikan area sekitar kuil itu mengarah pada bentrokan militer antar kedua negara pada tahun 2008 dan juga 2011. Setelah itu Kamboja mengupayakan untuk menghentikan okupasi tersebut pada tanggal 6 Oktober tahun 1959 dengan mengajukan kasus sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Dan pada 15 Juni tahun 1962 Mahkamah Internasional itu menyatakan bahwa Kamboja menjadi negara yang berhak atas kepemilikan kuil Pevia tersebut, dan dalam putusan ini Mahkamah Internasional berpendapat bahwa peta buatan Prancis yang menunjukkan lokasi kuil itu harus dihormati. Thailand diperintahkan untuk menarik pasukannya dari kawasan kuil, namun konflik terkait perbatasan di sekitar kuil tetap berlanjut. Setelah itu, Thailand berupaya untuk menyelesaikan perselisihan sengketa perbatasan ini secara langsung antara negara tanpa intervensi dari pihak ketiga. Tetapi di sisi lain, Kamboja menginginkan intervensi PBB dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Kemudian PBB mengajukan usulan agar dari kedua negara untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui ASEAN. Setelah itu, ASEAN memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan melalui mediasi dan juga mengirimkan pengamat. ASEAN itu membantu memfasilitasi dialog antara Thailand dan juga Kamboja, dan ASEAN juga telah berhasil mengurangi ketegangan dan mendorong solusi untuk damai antara Kamboja dan juga Thailand. Keberhasilan ini tidak hanya menguntungkan bagi Thailand dan juga Kamboja, tetapi juga memperkuat kedamaian dan juga integrasi di kawasan Asia Tenggara. Tetapi pada tahun 2011 Kamboja memilih untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional untuk memperjelas putusan pada tahun 1962 terkait area di sekitar kuil.
Dan pada tahun 2013, Mahkamah Internasional menegaskan bahwa wilayah kuil Pevier dan area sekitarnya termasuk tangga menuju kuil itu merupakan bagian dari negara Kamboja. Dan keputusan ini membantu mengurangi ketegangan dan juga mendorong perbaikan hubungan bilateral antara Thailand dan Kamboja. Penyelesaian sengketa kuil Pevier ini menunjukkan pentingnya mekanisme hukum internasional dan pendekatan multilateral dalam menjaga perdamaian dan juga stabilitas regional antar negara, dan keberhasilan ASEAN dalam memfasilitasi dialog dengan Mahkamah Internasional dalam memberikan keputusan hukum yang mengikat menjadi contoh bagaimana konflik perbatasan dapat diselesaikan secara damai dan juga kolaboratif. Sekian penyampaian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.